Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembahasan soal PPA SPD Kabupaten Sleman yang telah kalian laksanakan pada hari Selasa kemarin, tanggal 16 Maret tahun 2021. Di video kali ini saya akan membahas nomor 1 sampai nomor 5. Langsung saja ke pembahasan soal. Semoga kalian dapat memahami penjelasan-penjelasan dari saya. Soal yang pertama, dalam seleksi peserta Olimpiade Matematika siswa tingkat Kabupaten Sleman ditetapkan aturan peserta yang dapat menjawab soal dengan benar diberi skor 4, salah diberi skor negatif 2, dan tidak menjawab diberi skor negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Adelia dapat menjawab benar sebanyak 30 soal dan mendapatkan skor 108. Banyak soal yang dijawab salah oleh Adelia adalah, kita langsung tulis saja dari yang diketahui dari soal. Nah, berarti ada benar, salah, dan tidak dijawab. Benar tadi diberi skor 4, kemudian salah diberi skor negatif 2, dan tidak dijawab diberi skor negatif 1. Adelia dapat menjawab benar 30 soal, maka 4 dikalikan sebanyak 30 soal. Nah, di sini kita belum mengetahui jumlah soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Nah, karena yang ditanyakan adalah banyak soal yang salah, maka poin salah ini kita simbolkan jumlah soal yang tidak dijawab. Jumlah soal yang salah itu saya simbolkan dengan S. Kemudian untuk tidak dijawab, karena menjawab benar 30 dari 40 soal, maka jumlah salah dan tidak dijawab itu ada 10. Jika yang dijawab salah itu S, maka jawaban yang tidak dijawab itu 10 dikurangi S. Nah, kita kalikan saja, hasilnya 4 kali 30 adalah 120. Kemudian negatif 2 kali S adalah negatif 2S. Kemudian negatif 1 kali 10 itu negatif 10. Negatif 1 kali negatif S adalah positif S. Sehingga ini ketika dijumlahkan hasilnya 108. Berarti kita bisa menentukan nilai S-nya. 120 dikurangi 2S dikurangi 10 ditambah S sama dengan 108. Ini hasilnya 110 dikurangi S sama dengan 108. Maka yang salah itu ada 2. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Kemudian lanjut soal yang kedua. Mesin pemotong rumput A memerlukan waktu 6 jam untuk memotong rumput sebuah lapangan, sementara mesin pemotong rumput B memerlukan waktu 3 jam, sedangkan mesin pemotong rumput C hanya memerlukan 2 jam untuk memotong rumput lapangan tersebut. Jika ketiganya digunakan bersama untuk memotong rumput lapangan yang sama, maka waktu yang diperlukan adalah. Nah, kita umpamakan bahwa memotong rumput bersama itu adalah satu pekerjaan. Maka untuk pemotong rumput A, dia dapat mengerjakan satu pekerjaan per 6 jam. Kemudian dibantu oleh B juga 1/3, dibantu oleh C mengerjakan satu pekerjaan yang sama, itu adalah 1/2. Maka tinggal kita jumlahkan dengan membuat penyebutnya menjadi sama, menjadi per 6, ini tetap 1, 3, 6 dibagi 3 2, maka di sini kali 1 itu 2, 6 dibagi 2 itu 3, maka di sini adalah 3.
Jika dijumlah 6 per 6, 6 per 6 itu hasilnya 1. Maka waktu yang diperlukan untuk memotong rumput lapangan tersebut adalah 1 jam. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 cukup panjang ya. Anak-anak harus menentukan pernyataan yang benar dari 4 pernyataan tersebut, di mana kita harus menghitung masing-masing dari pernyataan tersebut supaya bisa menentukan apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Nah, di sini anak-anak berarti harus pandai-pandai mengatur waktu supaya mengerjakan 30 soal itu cukup dalam waktu 100 menit. Ya. Bagaimana supaya bisa cukup, maka sering-seringlah berlatih soal sehingga kalian terbiasa untuk menghitung. Perhatikan gambar peta berikut. Pada gambar itu jarak antara Wates dan Bantul itu 5 cm, sedangkan Bantul dan Wonosari itu 7 cm. Jarak sebenarnya kota Wates ke Yogyakarta adalah 24 km. Dan jarak Wates ke Bantul itu 30 km, jarak Sleman ke Wonosari 52 km. Diberikan 4 pernyataan berikut, pernyataan manakah yang benar? Nah, dari soal nomor 3, yang pertama kali bisa ditentukan yang pasti adalah skalanya. Yang pasti adalah skala. Skala itu skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, dari soal nomor 3 ini yang bisa kita gunakan untuk menghitung skala itu adalah jarak dari Wates ke Bantul, karena di sini dari Wates dari Wates ke Bantul itu juga diketahui yaitu 5 cm. Maka jarak pada petanya adalah 5 cm dan jarak sebenarnya adalah 30 km. Kita sederhanakan, ini 5 per 30 km kita ubah menjadi cm, maka hasilnya adalah 3 juta ya. 1, 2, 3. Kemudian disederhanakan menjadi ini 1, ini 6, berarti 1/600.000. Sehingga pernyataan yang pertama bernilai benar, skala peta tersebut adalah 1/600.000. Berarti nomor 1 betul. Kita lihat nomor 2. Jarak sebenarnya kota Bantul ke Wonosari. Bantul ke Wonosari itu adalah 7 km. Maka jarak sebenarnya itu 7 cm dikali 600.000. Maka hasilnya adalah 7 kali 6 42, 4.200.000 cm atau sama dengan 42 km. Ternyata tidak sesuai dengan 15 km. Maka yang kedua itu bernilai salah. Kita lihat yang ketiga, jarak pada peta Wates ke kota Yogyakarta adalah 4 cm. Nah, untuk soal ini kita lihat dari skala 1/600 dan Wates ke Yogyakarta di sini diketahui adalah 24 km. Maka untuk menentukan jarak pada peta 24 km dibagi dengan 600.000. Ini 24 jadi 2.400.000 dibagi 600.000. Kita sederhanakan, 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4.
cm. Maka jarak pada peta wates dan kota Yogyakarta benar, yaitu 4 cm. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang B. Bisa dilanjutkan ke nomor 4. Sebuah gedung direncanakan pembangunannya selesai dalam waktu 60 hari yang dikerjakan oleh 12 pekerja. Oke, 12 orang bekerja selama 60 hari. Artinya akan ada 720 pekerjaan, begitu ya. Setelah dikerjakan 12 hari, berarti 12 hari itu yang bekerja adalah 12 orang. Berarti sudah menyelesaikan 144 pekerjaan dan menyisakan 576 pekerjaan yang belum diselesaikan. Setelah dikerjakan 12 hari, pemborong tersebut menambah 6 pekerja. Maka di sini orangnya menjadi 18 orang. Jika kemampuan orang dalam bekerja dianggap sama, pekerja tersebut selesai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan selama. Nah, berarti kita menentukan harinya dulu yang di sini. Jika 576 pekerjaan diselesaikan oleh 18 orang, maka akan selesai dalam waktu 32 hari. Ya, akan selesai dalam waktu 32 hari. Tapi sisa waktu dari yang direncanakan itu kan ada 60 hari. Rencana awal 60 hari, kemudian sudah dikerjakan 12 hari. Berarti kan masih ada sisa waktu 48 hari. Karena menambah pekerja, maka tadi menjadi jumlah harinya menjadi lebih sedikit. Maka ini kita kurangi 32. Maka pekerjaan tersebut selesai lebih cepat. Maka 48 dikurangi 32 hasilnya adalah 16 hari. Maka lebih cepat 16 hari dari waktu yang direncanakan. Hati-hati, jawabannya bukan 32 ini, karena yang ditanyakan adalah pekerjaan tersebut selesai lebih cepat dari waktu yang direncanakan berapa hari, bukan dia bisa selesai dalam waktu berapa hari, tidak. Tolong dicermati lagi untuk kalimat soal yang dimaksud. Lanjut ke nomor 5. Hasil dari 4 pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat 8 dibagi 8. Nah, kita bisa jabarkan seperti ini. 4 pangkat negatif 3 itu bisa kita tuliskan seperti ini. 1/4 kali 4 kali 4 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 8 ya. 5, 6, 7, 8 dibagi dengan 8. Nah, kita bisa sederhanakan. 4 itu adalah 2 kali 2. 4 itu adalah 2 kali 2. 4 itu 2 kali 2. Kemudian ini 1, 1, 1 ya, semua 1, 1, 1, 1 dan 1. Kemudian 8 bagi 2, sini 4 bagi 2 lagi, sini 2. Maka hasilnya adalah 1/2. Jawabannya adalah yang B. Oke. Untuk pembahasan soal PPA SPD nomor 1-5 di video kali ini cukup sekian. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari saya dan kalian tetap semangat untuk menghadapi PPA SPD ini dan kalian bisa meraih cita-cita sesuai dengan harapan kalian masing-masing. Tetap semangat anak-anak.